Mendengar nama ilmu Rawantek mungkin sudah tidak asing lagi bagi seluruh orang Indonesia. Ilmu ini identik dengan salah satu tokoh legendaris seperti Priamitra di sinetron kolosial Angling Darmo dan Si Pitung. Dialah yang dikatakan pemilik ilmu ini. Ilmu ini dapat membuat penggunanya kebal, mampu menyerap tenaga lawan dan dapat menghilang. Menurut cerita, karena ilmu ini, Si Pitung tidak menikah dan membujang seumur hidup, berbeda dengan si Priamitra. Si Priamitra memiliki istri dan bahkan memiliki anak. Si Pitung hingga saat itu wafat pada usia yang diperkirakan sekitaran 40 tahun. Arti dari rawa rontek adalah kepala putus. Sepertinya tidak nyambung. Tapi itulah artinya. Seperti yang disebutkan di atas, ilmu ini dapat menggunakan penggunanya kebal terhadap senjata, baik senjata api maupun senjata tajam, serta kebal terhadap ilmu sihir. Bahasanya populernya adalah santet. Keren kan ya? Tapi tunggu dulu, ilmu ini juga seperti obat, ada efek sampingnya. Pengguna ilmu ini akan bersifat brutal dan anarkis karena cepat emosi. Hal ini dikarenakan sel-sel tubuh pengguna dikuasai oleh jin jahat. Dalam legenda para pendekar, Si Pitung selalu menjadi ikon yang kuat di Jakarta, sedangkan si Priamitra sangat terkenal di Pulau Jawa. Keberadaannya menjadikan sejarah Batavia ini menjadi sangat segar dan penuh tantangan. Pitung ini memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, bahkan sampai diberita legenda ilmu rawa rontek Si Pitung. Ya, dia punya ilmu yang luar biasa kan ya. Ilmu rawa rontek terkenal dan melegenda karena konon dimiliki oleh Si Pitung, yang katanya dapat menyerap energi lawan-lawannya hingga seolah-olah dia menjadi dapat menghilang. Menurut cerita orang, karena ilmu rawa rontek ini Pitung tidak menikah, sehingga ia tetap membujang hingga akhir hayatnya. Diperkirakan umur 40 tahun seperti yang tadi saya katakan. Legenda ilmu rawa rontek Si Pitung. Rawa rontek yang artinya bahasa adalah kepala putus, konon dapat membuatnya menjadi sangat kebal dan bisa menghilang ya. Di dalam ilmu rawa rontek ini ternyata ada tingkatannya. Tingkatan dalam ilmu ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Berikut tingkatan-tingkatan tersebut. Tingkatan pertama, pada tingkatan ini jin hanya bersemayam di aura pengguna. Hal ini membuat pengguna menjadi kebal terhadap pukulan dan benda tajam. Dan tingkatan yang kedua, pada tingkatan ini jin menempel pada tubuh atau kulit pengguna. Hal ini membuat pengguna memiliki kulit yang keras, baja, dan kebal tembakan atau peluru. Tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang paling tertinggi, pada tahapan tingkat tinggi ini jin dan pengguna telah menyatu. Hal ini membuat pengguna memiliki regenerasi sel kulit yang super cepat, yang dapat membuat sembuh seketika dan mampu mengeluarkan ilmu tenaga dalam. Dan hebatnya lagi, membuat pengguna berumur panjang. Konon katanya jika badan si pengguna putus, maka dapat tersambung kembali. Wow, tak salah jika ilmu legenda. Ilmu ini tak banyak yang dapat mempelajarinya, karena ujiannya sebelumnya memperoleh ilmu ini sangat berat, seperti berpuasa dan lain sebagainya. Dan ilmu ini tidak dapat diturunkan, jadi harus benar-benar dipelajari sendiri. Berbeda dengan cerita si Priamitra yang harus mencari kakek-kakek tua yang sedang merana kayaknya yang dulu ya. Kalau penasaran bisa cari sendiri di serial Angling Darmo. Kayaknya seperti dia mendapat sebuah hidayah atau mimpi dari kakek-kakek itu sehingga bisa menurunkan ilmu si kakek ke Priamitra, kayaknya seperti itu kalau tidak salah. Jadi harus benar-benar mempelajari. Ini referensi dari Ken Arok
dia dominan ke si pitung ya. Tidak seperti ilmu serupa lainnya, namun sayang ilmu ini tergolong hitam, tergantung penggunanya mampu atau tidak menguasainya. Oke, sekian, terima kasih. Saya akan membahas